بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau istilah dalam ilmu bahasa Arab, innama ini namanya adat hasyar, pembatasan. Kalau ada kata-kata innama, seperti innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau zakat itu untuk fakir miskin, ada batasan-batasannya, enggak lepas berlaku umum. Ada mustahiknya, terbatas. Juga begitu. Dalam ayat ini Allah katakan innama ya'muru masajidallah. Hanya saja kalau diterjemahkan biasanya di orang belajar di pesantren. Innama diterjemahin dengan hanya saja. Adat hasyar, pembatasan. Yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kemampuan orang memakmurkan masjid sama sekali tidak ada kaitannya dengan rumah itu mesti dekat dengan masjid. Faktanya justru orang yang jauh dari masjid kerap memakmurkan masjid. Dan tidak ada kaitannya harus punya kendaraan yang mapan, kesehatan yang prima, enggak, tidak. Kaitannya imannya sahih atau imannya cacat, itu saja. Kalau iman sahih, imannya baik, sempurna, yakinnya benar, rumah jauh itu bukan masalah. Kesehatan tidak begitu sempurna, tidak prima juga bukan masalah. Tapi kalau iman cacat ini masalah besar. Sekalipun rumah nempel dengan dinding masjid, dia tidak punya kekuatan untuk memakmurkan masjid. Makanya Allah Ta'ala mengawali ayat ini dengan ungkapan innama, hanya saja. Ya. Hanya saja orang yang mampu, mau, kuat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang senantiasa tetap istiqomah dalam menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Asa yakunu minal muhtadin. Maka mereka inilah orang-orang yang diharapkan tetap dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau para ulama mengatakan begini, Pak. Masjid untuk umat akhir zaman ini seumpama bahtera di zaman Nabi Nuh ketika banjir besar. Orang itu lemah sekali, orangnya lemah. Fisiknya lemah. Dari sisi apa saja kita lihat lemah. Tapi kalau dia ada dalam bahtera maka dia selamat. Orangnya kuat. Cerdasnya di atas rata-rata. Strata ekonominya kelewat mapan. Tapi ketika banjir besar dia di luar bahtera, bagaimana? Habis tenggelam. Jadi selamat tidak selamat waktu itu standarnya orang itu ada di dalam bahtera atau di luar bahtera. Maka ulama mengatakan kedudukan masjid, keutamaan masjid, peran masjid untuk umat terutamanya di akhir zaman ini persis sebagaimana
peran kedudukan bahtera Nabi Nuh dulu ketika zaman banjir besar. Siapa saja ada dalam masjid dia selamat. Kapan-kapan kita ngaji Pak, ini ada kitab peninggalan almarhum Ustaz. Nah ini dalam kitab ini ada bab khusus tentang fadilah masjid. Masa beliau hidup sempat dibacain nggak untuk kita? Nanti kita ada kesempatan. Dan orang itu berjalan menuju masjid. Ulama katakan hakikatnya dia berjalan dengan nur Allah. Dengan keberkahan cahaya hidayah Allah. Kalau enggak bisa. Enggak punya kekuatan. Dan ini dikatakan fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ujung. Maka sungguh mereka lah orang-orang yang diharapkan akan tetap berada dalam golongan orang-orang yang berada dalam hidayah. Maksudnya apa? Orang itu kalau hatinya ta'alluq, terhubung, terikat terkait dengan masjid. Di zaman fitnah separah apapun. Di zaman separah apapun fitnahnya, kalau orang itu terhubung dengan rumah Allah, maka dia akan dalam keselamatan. Dia tetap akan dapat cahaya hidayah. Walaupun zaman itu seburuk apa nanti kondisinya. Zaman fitnah, misalnya orang sering mengatakan zaman fitnah di mana-mana. Terjadi kesesatan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Tapi kalau orang itu hatinya ta'alluq kepada masjid. Karena banyak hal keistimewaan yang Allah Ta'ala letakkan dalam rumah Allah yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Ya, kita baca sekali lagi terjemahannya ya. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tetap istiqomah dalam mendirikan salat, menunaikan zakat, dan walam yakhsha illallah. Enggak takut kepada apapun, siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sebesar-besar rasa takutnya dalam hatinya itu adalah kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk dalam golongan orang-orang yang tetap dalam hidayah, mendapat petunjuk sekalipun mereka hidup di tempat seperti apa, di zaman seperti apa. Kalau hidupannya pribadinya itu hatinya ta'alluq terhubung dengan masjid, insyaallah mereka akan tetap dalam hidayah. Ini ada beberapa hadis-hadis tidak terlalu panjang berkaitan dengan masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ila Allah taala masajiduha. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul bilad, tanah, tempat, patok, bahasa kita. Di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masajiduha, masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Kayak kita punya rumah. Mesti kita perhatian besar kepada rumah kita. Namanya rumah saya. Sesederhana apapun, pasti saya akan punya respect besar pada rumah saya. Rumah saya. Saya istirahatnya di sini, saya nyimpan barang-barang berharga saya di sini. Mesti saya perhatian besar. Mesti saya ada respect yang istimewa kepada orang yang keluar masuk rumah saya. Di hari-hari penting, siapa yang datang ke rumah saya, mesti saya punya perhatian besar. Seperti itu. Al-masajid buyutullah. Masjid-masjid itu rumah Allah. Ini kita yang mau pahami, ini nih. Yang kita mau, istilahnya buat tanda kurung, mau pahami betul. Masjid, seperti apapun bentuknya, sesederhana apapun tempatnya,
Itu adalah rumah. Ini kita pahami, ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Ya. Al-masajid buyutullah fil ardh. Di muka bumi ini, masjid-masjid itu adalah rumah Allah. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'u nujumus sama li ahli al-ardh. Nah, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini menerangi langit. Langit jadi terang dengan sebab masjid-masjid yang ada di muka. Sebegitu loh efek masjid. Langit jadi terang, ada cahaya dari bumi yang muncrat. Cahaya itu cemerlang sampai ke langit. Itu dari mana? Dari masjid. Nah, sekarang kita berpikir, kalau gitu kita terangi masjidnya sama lampu-lampu ini, sama lampu-lampu mewah misalnya. Cahaya yang memancar dari masjid yang ada di bumi, sehingga efeknya itu mencahayai langit, menerangi langit, itu efek dari amal-amal yang ada di dalam masjid. Salat fardunya, zikrullahnya, suasana khidmat akhlak satu sama lain jamaah, di antara kasih sayang satu jemaah dengan jemaah yang lainnya. Majelis-majelis ilmunya, majelis-majelis zikirnya. Ini yang menjadi efek terpancarnya cahaya dari masjid sampai langit itu bercahaya. Tudhi'u li ahli sama. Jadi langit jadi terang. Penghuni-penghuni langit itu jadi merasa terang karena efek dari amal-amal masjid ini. Nah, perbandingannya Nabi katakan, jika orang itu akan dibuat perbandingan, permisalan akan mudah paham. Maka Nabi katakan, persis kama tudhi'u nujumus sama'i li al-ardh. Seperti benda-benda planet yang ada di langit, matahari. Mataharinya di langit, efek terangnya di mana? Bumi. Malam hari, bulannya di mana? Di langit, tapi efek terangannya ke bumi. Bintang-bintang yang miliaran, 6 billion-nya, jumlahnya nggak terhitung. Itu di mana? Di langit. Efek terangnya kemana? Ke bumi. Seperti itulah. Seperti mana benda-benda langit, tempatnya di langit, efek terangnya ke bumi. Seperti itulah masjid-masjid Allah di muka bumi, dengan amal-amal yang ada di dalamnya, berefek mencahayai, menerangi langit. Persis seperti itu. Jadi nggak sederhana masjid ini. Oh, bahasa kita ini sumber cahaya di bumi yang memancar sampai ke langit sehingga terang benderang langit dirasakan oleh penghuni-penghuni langit. Itu efek dari masjid-masjid Allah di muka bumi. Semakin terasa kita, oh masjid bukan sepele. Masjid bukan sesederhana yang kita bayangkan, yang kita pahami. Ini kalau bahasa kita itu bahasa merakyatnya, nyo tempat keramat. Orang kadang-kadang mandang tempat keramat kuburan ini, kuburan itu. Orang rumah Allah nggak dipahami keramat. Arti keramat itu kan, keramat ini dari bahasa Arab, dari karomah, artinya mulia. Nyo ke tempat paling mulia. Kalau negeri kita istilahkan Makkah Madinah, nanggro mulia. Kalau ini kita nak makan apa ini? Kita mau buat istilah apa? Tempat paling mulia. Makanya Nabi katakan ahabbul bilad. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di muka bumi adalah masjid. Karena apa? Ini hadis yang kedua menjelaskan. Yang pertama, kapasitas keberadaan masjid-masjid itu sendiri merupakan rumah-rumah Allah. Kemudian peran masjid bagi langit, kok sebegitu besarnya peran masjid sampai untuk ke langit sana, mencahayai langit, mencahayai penduduk-penduduk langit, persis sebagaimana benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, mencahayai bumi. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Periwayat hadis ini menjelaskan begini. Wa rijaluhu thiqat.
Para periwayat mata rantai periwayat hadis ini adalah thiqat, kuat. Kuat hafalannya, kuat dari segi hafalannya, ya kuat dari segi takwanya, artinya sangat bisa dipercaya untuk meriwayatkan. Hadis terakhir ya. Hadis terakhir. An Abi Humamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghudu war-rawahu ila al-masjid min al-jihad fi sabilillah. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala ia berkata, yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ghudu, pergi ke masjid di waktu pagi. War-rawahu, pergi ke masjid di waktu petang. Artinya beginilah ringkasnya, ke masjid baik pagi maupun petang, minal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Kita akan sering mendengar istilah jihad. Jihad itu perjuangan. Walaupun tidak harus selamanya dipahami perang, tidak. Bahkan kalau kita belajar ulumul Quran, tafsir, justru kalimat ayat-ayat jihad itu kerap turun itu ketika Nabi masih di Makkah, belum hijrah. Sementara peperangan dalam Islam terjadi setelah hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru terjadi perang pertama adalah perang Badar, perang Uhud, terus nyusul peperangan ini. Sementara kalimat-kalimat jihad, ayat-ayat jihad itu justru turun ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Ketika itu apa makna jihad? Bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh kepada agama. Berjuang mengendalikan hawa nafsu demi mentaati Allah Ta'ala dan Rasul. Itu hakikat jihad. Lebih-lebih pagi-pagi kayak gini. Ini kan jam-jam enaknya tidur. Bagi orang yang suka tidur. Bagi orang yang ya belum dapat cahaya hidayah. Tapi ya terus terang aja. Bagi orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, jam segini ini jam enak-enaknya di dalam masjid. Betul enggak? Jangan-jangan enggak. Ya ada orang-orang jam-jam segini ya enaknya itu di dalam masjid. Karena ini sesuai dengan fitrah iman. Ini sesuai dengan fitrah iman. Kalau jam segini kok masih dikatakan ini jam enak-enaknya tidur, berarti udah enggak fitrahnya, udah enggak imannya lagi. Artinya bukan fitrah iman lagi yang berbicara. Sementara manusia ini akan dikatakan berada dalam koridor yang sempurna, yang baik, kalau dia masih hidup dalam fitrahnya. Nah, fitrah manusia, fitrah iman itu tetap ya enaknya jam segini ya. Jam-jam segini enak-enaknya kita menghambakan diri kepada Allah. Ya, realnya kita berada dalam masjid lah gitu. Yang enak-enaknya. Allah Ta'ala akan karuniakan kita ketenangan jiwa. Allah beri untuk kita kefahaman agama. Dan kita ini mengawali aktivitas kehidupan kita ini dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Ini fitrah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, kalau awal hari manusia itu baik, insya Allah nanti sepanjang harinya akan menjadi baik. Tapi kalau start mengawali harinya sudah enggak baik, nanti ke depannya sepanjang hari sampai sore petang semeraut. Kita mengawali kehidupan kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang diarahkan oleh yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh dengan berjamaah di mana adzan dikumandangkan. Emang kalau sendiri sah kalau sempurna rukun dan syarat. Jadi kenapa harus berjamaah? Oh, banyak fadilahnya. Banyak fadilahnya. Sekiranya dikasih kita umur sepanjang umur dunia, menyebutkan satu persatu fadilah berjamaah gak akan cukup umur itu. Salah satu di antaranya, banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Enggak sempurna khusyuknya, tidak sempurna khudu'nya, enggak sempurna bacaan kita.
Belum bisa kita menunaikan setiap ayat-ayat yang kita baca, tasbih yang kita baca. Kita belum mampu ruku dan sujud sebagaimana yang Allah kehendaki. Tetapi ringkasan hadis ya, ringkasan hadis ketika Allah Ta'ala senang melihat saf-saf di dalam salat berjamaah. Demi untuk ruku dan sujud di hadapan Allah. Allah terima salat mereka dengan kerahiman Allah. Tapi kalau kita sendirian, ya banyak yang dicek. Takbirnya aja keliru, Fatihahnya berantakan, khusyuknya semrawut. Dari sisi apa? Ya gelah kewajiban. Gelah kewajiban itu pun kalau ia benar sempurna rukun dan syarat. Kisah di zaman Nabi itu ada Abdullah bin Ummi Maktum, satu orang tunanetra, sahabat Nabi. Beliau muadzin masjid. Muadzin, kalau bahasa kita dulu Nabi itu ada punya beberapa muadzin untuk Masjid Nabawi. Salah satu di antaranya yang masyhur Sayyidina Bilal. Bukan cuma Sayyidina Bilal, muadzin itu ada beberapa. Salah satu di antaranya Abdullah bin Ummi Maktum. Masya Allah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu dipilih oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Nabi sebagai salah satu muadzin Masjid Nabawi. Dan beliau dalam tunanetranya itu pernah jadi gubernur Madinah. Beliau itu rumahnya jauh. Justru termasuk yang jadi muadzin Nabi di Masjid Nabawi, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Rumahnya jauh. Kapan-kapan kita lanjutin. Cerita tentang beliau sampai jaga subuh. Dan waktu itu bukan jadwal adzan. Nanti iyalah dijaga namanya pas lagi jadwal. Enggak ada jadwal-jadwalan. Tidak ada kaitannya dengan beliau sedang jadwal adzan subuh, enggak. Tapi ini kaitannya dengan kepentingan dan keagungan serta fadilah sholat berjamaah di mana adzan dikumandangkan. Terlebih lagi di masjid. Nanti kapan-kapan insyaallah. Yang ini dulu semoga Allah pahamkan kita, berikan kepahaman agama yang baik sehingga amal agama akan menjadi baik. Kalau amal-amal agama menjadi baik, nanti kehidupan semua kita akan tertata. Kehidupan dunia kita pun akan tertata dengan keberkahan amal-amal agama. Semoga Allah kurniakan kita taufik untuk dapat amal dan menyampaikan untuk teman-teman kita yang lain. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu